Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Maulana, guru di SMK Muhammadiyah Ndoro dan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Juli 2022 akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Maulana, guru di SMK Muhammadiyah Ndoro dan mahasiswa dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2022 akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja pembelajaran. Anak-anakku yang berbahagia dan semoga hari ini sehat selalu. Sebelum kita pembelajaran pada hari ini, Pak Sofa akan mengabsen kalian. Ya. Yang pertama, Ali, Iqbal, Sagara, Fajar, Lilis, Afifah, Delvina, Halif, Nelly, Alif, Wasadi, Abdillah, Dani. Terima kasih. Hari ini kalian sudah sholat 5 waktu. Tentu dari kewajiban kalian dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Kompetensi dasarnya nanti kalian diharapkan memahami konsep iman kepada Allah. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian memahami iman kepada Allah dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab terhadap keimanan kalian. Ini pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian nanti kita akan buat kalian dalam kelompok untuk membahas tentang iman kepada Allah. Nanti kelompok itu akan mendiskusikan bagaimana iman kepada Allah itu. Nah, sebelum diskusi kelompok, nanti Pak Sufa akan memberikan pengantar, kepada kalian materi iman kepada Allah. Selanjutnya, pada saat diskusi, kalian tuangkan di dalam sebuah kertas. Diskusi kelompok kalian tuangkan dalam sebuah kertas. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian. Paham? Pokoknya. Oke, kita mulai pengantar terlebih dahulu.
Sini. Oke. Yang pertama adalah pengertian dari iman. Apa itu iman? Apakah nama atau kata yang berbeda dan sebagainya? Nah, ternyata di sini iman itu memiliki tiga konsep. Nah, tiga konsep iman. Nah, yang pertama meyakini dengan sepenuh hati. Jadi di dalam hati kalian itu ada keyakinan tentang sesuatu. Ada keyakinan ditanamkan dalam hati kalian. Ada keyakinan. Kemudian yang kedua mengucapkan dengan lisan. Ketika kalian ditanya, ya bisa menjawabnya. Nah, setelah kalian yakini dalam hati, ketika ditanya, apakah kamu beriman kepada Allah? Maka jawabannya coba Iqbal. Apakah kamu beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah. Diucapkan. Tidak diam atau hanya senyum atau gedek-gedek, tapi diucapkan. Kamu Islam, Islam. Berarti keyakinan di dalam hatinya tentang Islam ada dan diucapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya dengan perbuatan. Jadi tidak hanya hati percaya, yakin, tidak hanya mengucapkan, tapi juga ada perbuatan sebagai bentuk iman. Kamu beriman kepada Allah, ketika ditanya menjawab. Kira-kira sudah diamalkan belum bentuk iman kalian? Nah, contohnya apa? Misal sholat 5 itu bentuk perbuatan sebagai aplikasi dari keimanan di dalam hati. Ini konsep iman. Nah, tiga hal ini semuanya ada, semuanya bisa dilakukan. Kalau hanya satu maka belum dikatakan beriman. Kalau hanya dua maka belum dikatakan beriman. Tapi ketiga-tiga maka dia benar-benar beriman kepada sesuatu. Misalnya iman kepada Allah, ya benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kamu iman, yakin Allah itu ada. Kemudian kamu bisa menjawab ketika ditanya, tapi tidak mau melaksanakan bentuk keimanan, maka dia sebenarnya belum beriman. Nah, sebagai umat Islam, ketika iman kepada Allah, kita laksanakan kewajiban. Di antaranya sholat 5. Selain sholat apa? Mengaji atau membaca Al-Quran, tadarus, itu juga bentuk dari keimanan kepada Allah. Juga iman kepada Al-Quran atau kitab-kitab, karena yakin itu adalah kitab yang bisa membawa manusia ke tempat yang lebih indah. Nah, kemudian selanjutnya, arti beriman kepada Allah. Arti beriman kepada Allah yang pertama mengakui adanya Allah. Allah itu ada, tidak kelihatan tapi. Nah, kemudian yang kedua mengakui keesaan Allah. Allah itu esa itu apa? Esa itu apa? Yang keras. Jangan malu. Esa itu apa? Satu. Esa itu satu. Esa itu Allah itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak banyak. Jadi hanya ada satu. Hanya ada satu. Kalau kamu yakin Allah itu ada dua, berarti salah, ya. Kemudian yang ketiga mengakui tentang sifat-sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan Allah apa?
ya Salamun, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Nah, itu Asmaul Husna, sifat kesempurnaan Allah. Allah wajib, Allah wujud, tidak bakoh, mukhalafatul lil hawadisi. Nah, itu sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kita yakin, tapi wujud, ya Allah itu wujud ada. Asmaul Husna, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kita yakini Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih, Maha. Sehingga apa? Tidak boleh bagi kamu, misal kamu umat Islam kok ngeluh sama Allah, Allah itu tidak adil, tidak sayang sama saya. Yang lain tinggi, saya kurang tinggi. Yang lain putih, saya kurang putih. Yang lain motornya bagus, saya motornya biasa saja. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini pengamal yang terakhir, ya, perilaku beriman kepada Allah. Yang pertama, beribadah atau menyembah kepada Allah. Menyembahnya umat Islam seperti apa ya? Kita sembah dia, sholat. Nah, kita menyembah ya Allah. Nah, di dalam sholat itu ada doa-doa. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kemudian setelah sholat juga kita berdoa kepada bentuk ibadah kita, ibadah umat Islam. Kalau kemudian umat Islam itu beriman kepada Allah, maka dia wajib sholat sebagai aplikasi perbuatan dari keimanan. Sampai kemudian umat Islam kalau tidak sholat, tidak puasa, maka dipertanyakan sebenarnya dia beriman kepada Allah atau tidak. Maka dipertanyakan sebenarnya dia yakin Allah itu ada atau tidak. Seperti yang tadi, kalau dia itu percaya kepada Allah, ya maka dia harus menjalankan kewajiban beribadah. Kalau kemudian dia beriman kepada Allah tidak melaksanakan, bisa jadi hanya omong kosong saja. Nah, ini nanti orang yang merugi itu seperti itu. Dia yakin percaya kepada Allah tapi tidak menjalankan Allah, merugi. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban perintah dan dijauhi larangannya. Dijauhi larangan, dilaksanakan perintahnya. Perintah sholat, ya, perintah berbuat baik, larangan untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan yang jahat, itu dilaksanakan. Atau kalau bahasa pantunnya STMJ, ya, sholat terus, maksiat jalan itu jangan sampai seperti itu. Sholat tidak jangan sampai kemudian kita melaksanakan maksiat. Itu. Kemudian yang terakhir, mengagumi kekuasaan Allah melalui ciptaannya. Apa? Ya, kita lihat yang ada di dunia ini. Kita lihat yang ada di semesta ini. Kenapa lombok warnanya merah, hijau, kuning? Kira-kira Pak boleh ngecat kopi yang nandur minggu dicat mulai sedipek. Kira-kira siapa yang ngecat itu? Itu luar biasanya Allah menjadikan lombok itu ada yang merah, hijau, kuning. Gunung, siapa yang membuat gunung? Dari jauh kelihatan indah, tapi kalau dekat indahnya nggak ada, ya, soalnya jauh. Siapa yang menciptakan? Allah. Manusia siapa yang menciptakan? Menciptakan Allah melalui perantara orang tua. Itu, ya, pengantar kita berkaitan dengan iman kepada Allah.
Paham ya? Oke. Selanjutnya nanti kamu akan kami buat kelompok. Kalian tak bagi kelompok seperti yang tadi kita sampaikan. Kelompok ini terdiri dari 3 kelompok. Tiap kelompok nanti berarti ada yang 5, ada yang 6. Oke. Kelompok 1 ada Anin, Nelly, Delvina, Dani, Fajar. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Hanif, Fatimah, Lilis, Ari, Sagara. Kemudian kelompok 3 Adel, Novia, Afifah, Abdillah, Iqbal, dan Wahyu. Oke, itu kelompoknya. Nah, kelompok 1 adalah Dewi. Iya, Dewi. Dewi masuk kelompok 2, Dewi. Kelompok 1 berada di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Bangun mejanya di belakang sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 2. Itu enggak apa-apa, nah. Satu lembar, satu kelompok. Nanti ditulis kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian nama pesertanya. Kelompok 1 siapa aja, nama lengkap. Kemudian jawabannya. Ya. Yang menulis, yang tulisannya 23 ya. Yang menulis tulisannya pakai bahasa. Nah, semuanya nanti harus aktif, ya semuanya. Artinya tidak ada yang bermain-main. Ya. Walaupun kelihatannya nggak betul, kelihatan dikit. Gitu ya. Oke, ditulis dulu kelompoknya, ditulis dulu, kemudian namanya. Oke, diperhatikan ya. Tema diskusinya kita akan mendiskusikan tentang perilaku beriman kepada Allah. Nah, di situ sudah ada 3, maka tiap kelompok dapat 1 materi. Nanti kamu cari, kamu tulis, atau kamu tuangkan dalam kertas itu yang akan dipresentasikan tentang 3 hal ini. Ya. Aplikasi atau pengamalan dari 3 ini. Yang pertama, kelompok 1 itu mencari contoh ya, atau aplikasi atau pengamalan dari beribadah menyembah kepada Allah. Bentuk kamu beriman kepada Allah yang berkaitan dengan ibadah itu apa saja? Ya, benar ya. Contoh kamu beribadah kepada Allah itu apa saja bisa dituliskan. Kelompok 2, pengamalan atau contoh dari melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Nah, bentuk kamu melaksanakan perintah Allah itu apa saja? Yang terakhir, mengagumi kekuasaan Allah melalui ciptaan. Kamu tuliskan di situ apa yang kamu kagumi tentang kekuasaan Allah, ciptaannya atau apapun. Ditulis
ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan mulai didiskusikan. Tulis. Soalnya tulis untuk memahami kamu bagian apa. Soalnya tulis. Kelompok 1 beribadah, kelompok 2 melaksanakan kewajiban, kelompok 3 mengagumi kekuasaan Allah. Tulis persis seperti itu. Silakan didiskusikan. Kalau boleh browsing untuk menambah wawasan ya, browsing. Tidak harus plug dari browsingan ya, kamu menuangkan kalimat. Misal makan 3 kali sehari. Silakan yang mau selesai segera dikejar. Jangan lupa nanti dipilih 1 peserta untuk perwakilan dari kelompok kalian untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, semuanya dilihat ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi. Melaksanakan kewajiban atau perintah dan menjauhi larangannya. Yang melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat taubat, menjalankan puasa, puasa Ramadan, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, berpedoman pada Al-Quran, mengamalkan isi dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, menyembahkan Al-Quran, berzikir kepada Allah, tasbih, takbir, bacaan Al-Quran, dan menjauhi larangannya, tidak bermaksiat, tidak meminum minuman haram, tidak beratas pada Allah, berbohong, berzina, mencuri, menghina orang lain. Jalan. Oke, siap. Beri Allah. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Muhammad Maulana akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Itu mengenai kekuasaan Allah melalui ciptaannya, bukti kekuasaan Allah terbentuknya es di kutub utara dan selatan. Apa yang ada di dunia dalam ciptaan Allah, terjadinya siang dan malam membuktikan bahwa Allah dapat mengendalikan semua ciptaannya. Struktur jalan makhluk itu membuktikan bahwa Allah telah menciptakan semua makhluk dengan yang memiliki masing-masing. Tidak hanya satu jari yang sama sebelumnya, membuktikan Allah telah menciptakan manusia dengan perbedaan masing-masing. Kitab agama yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul membuktikan bahwa Allah ingin umatnya selalu berada di jalan yang benar dengan menurunkan kitab sunnah.
Mencari semangat beribadah atau mendekat kepada Allah atau mendirikan sholat dengan mendirikan sholat selama jadi dalam masalah dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat asal berhubungan dari mendekat sholat juga membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan dan dijadikan petunjuk sekarang bagi orang-orang beriman tetap bertawakal. Dia sholat mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan jika selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Dengan banyak bersyukur maka Anda termasuk orang yang mendapatkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dari Allah kelompok 3. Oke, sudah disampaikan semua untuk hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih atas diskusinya. Oke, selanjutnya silakan kita buka pertanyaan bagi kalian yang ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, dari kelompok 2. Kelompok 2 ya. Apakah setiap manusia harus beriman kepada Allah? Mulai. Apakah setiap manusia harus beriman kepada Allah? Apakah setiap manusia harus beriman kepada Allah? Oke, luar biasa pertanyaannya. Kita kupas satu dulu ya, satu persatu ya. Dari kelompok 1 atau kelompok 3, mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Apakah setiap manusia harus beriman kepada Allah? Pak Sota kami ya. Ini perlu kemudian kita pahami sebagai manusia ya, sebagai hamba, bahwa kita hidup di dunia ini siapa yang menciptakan? Allah. Bagi umat Islam maka ada keyakinan bahwa setiap yang ada di dunia ini yang menciptakan adalah Allah. Maka kita harus meyakini bahwa ada Allah yang kemudian menciptakan seluruhnya, termasuk kita manusia. Kalau Allah tidak menciptakan, bisa jadi tidak ada dunia, tidak ada manusia. Maka dari itu manusia harus beriman kepada Allah, khususnya umat Islam. Kalau kamu beragama Islam, maka kamu harus beriman kepada itu ya. Jadi manusia harus beriman. Oke, selanjutnya terakhir ada yang mau ditanyakan? Mas, Bagaimana ciri atau kelompok 3 ya, kelompok 3. Dari kelompok 3 siapa namanya kelompok 3? dari tempat Namanya siapa? Muhammad Iqbal Maulana. Ya, silakan. bagaimana ciri atau bukti kalau manusia itu beriman kepada Allah? Bagaimana ciri atau bukti manusia beriman kepada Allah? Dari kelompok 1, kelompok 2 ada tanggapan bukti kalau manusia beriman kepada Allah? Ya, Bapak. Ciri atau bukti manusia beriman kepada Allah? Oke, kelompok 2 silakan. Sholat apa? Sholat. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kelompok 1 ada tanggapan? Kelompok 1 ada tanggapan? Kelompok 2 lagi bersedekah. Oke. Bukti manusia beriman kepada Allah. Jawaban dari kelompok 2 mempercayai adanya Allah, sholat 5 waktu atau sholat sunnah, bersedekah, ya, kemudian membaca Al-Quran. Itu diantara bukti manusia beriman kepada Allah. Meyakini, mengagumi semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Itu bukti kalau manusia itu beriman kepada Allah. Itu untuk diskusi kita hari ini, ya. Jadi kalian sudah mendiskusikan seluruh
manusia itu beriman kepada Allah. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pembelajaran yang akan datang, nanti kita akan mempelajari bagaimana kemudian perilaku-perilaku ini apakah ada pada diri kalian, ada pada diri kita atau tidak. Nanti kalian akan kami kasih lembar kerja, ya, kita kasih lembar kerja untuk kalian isi. Apakah kalian termasuk orang yang beriman kepada Allah dengan kemudian menunjukkan bukti kalau kalian berperilaku beriman kepada Allah atau tidak? Paham? Paham? Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Kita sudah mempelajari tentang konsep iman. Kita sudah mempelajari tentang meyakini adanya Allah. Kita sudah mempelajari tentang perilaku beriman kepada Allah. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti lembar diskusi dikumpulkan jadi satu, akan kita nilai, kita masukkan ke dalam nilai diskusi, ya. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan baca bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan tambahan wawasan, semakin dekat kepada Allah. Kurang lebihnya dari bahasa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.